Tentu kita sama-sama tahu apa yang terjadi hari-hari ini. Gempa yang minggu lalu terjadi di Cianjur, belum juga kering air mata keluarga yang mengalami musibah ini. Kemarin kami dengar lagi terjadi gempa di Garut. Apa kata Bible tentang gempa bumi? Dan kita mau mendengarkan ini sebagai penguatan, terutama iman kita kepada kitab suci, kepada Tuhan Sang Firman yang hidup, yang mewartakan sabdanya, supaya kita semua yang hidup semakin percaya, semakin teguh imannya, semakin tidak goyah, semakin berpengharapan kepada Sang Firman yang hidup, Yesus Kristus. Time for Bible. Di dalam kitab suci, Bapak Ibu sekalian, kita mau melihat Injil Markus pasal yang ke-13, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, berhadapan dengan Bait Elohim, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu sampai kepada kesudahannya?" Sekali lagi, murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus. Ayat yang kelima. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu." Jadi kita harus betul-betul waspada terhadap penyesat. Maka selalu Pastor dorong diri sendiri dan pemirsa sekalian terkasih, baca kitab suci, berdoa kepada Tuhan Yesus, berikan hati yang taat dengar-dengaran. Kalau kita punya hubungan seperti ini, kita punya ketekunan, kita punya komitmen seperti ini, niscaya kita akan bisa membedakan manakah penyesat dan di mana kebenaran. Karena kitab suci berkata, dan Pastor Andy menghidupi, meyakini ini, bahwa kebenaran itu akan memerdekakan setiap orang. Dan Tuhan Yesus Kristus, dialah sang kebenaran dan hidup. Kita perlu perhatikan bahwa di akhir zaman ini, terhadap penyesat, kenapa kita memperhatikan? Supaya kita tidak disesatkan. Tentu sederhananya bagi Pastor Andy, penyesat dari kitab suci adalah orang-orang yang menambah-nambahin kitab suci. Dan orang-orang yang tidak mempercayai kekuatan, kuasa, serta mujizat kitab suci. Kita tidak mau menambah, kita tidak mau mengurang. Karena Tuhan berkata, barang siapa lakukan itu, mereka akan mendapatkan hukuman.
Jadi perhatikan kata Tuhan Yesus, di akhir zaman akan muncul orang-orang yang mau menyesatkan iman. Ayat yang ke-6, Markus 13 ya. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Yang berikutnya kita perhatikan, akan muncul namanya Mesias palsu, yang mengaku sebagai Mesias, sebagai Kristus, tetapi dia adalah penyesat. Ayat yang ke-6, akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini perhatian khusus Bapak Ibu sekalian. Yang bisa membuat iman tumbuh adalah membaca kitab suci. Bukan karena viral, bukan fenomenal, bukan karena YouTube, bukan karena Facebook. Iman tumbuh. Kalau mau iman tumbuh, baca kitab suci. Maka setiap hari, mari membiasakan membaca kitab suci. No Bible, no breakfast. Kita mesti memberi perhatian di bagian ini. Berkali-kali Tuhan ingatkan. Hati-hati dengan yang satu ini. Orang-orang yang mengaku sebagai Mesias. Lanjut. Ayat yang ke-7. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ayat yang ke-8. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat. Dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi perihal bencana alam, gempa bumi, bahkan kita bisa membaca dan mendengar tadi, terdengar deru perang, kerajaan melawan kerajaan, kasih mulai pudar, terjadi kelaparan di mana-mana, termasuk gempa bumi. Itu adalah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Namun Tuhan tidak lalai menggenapi janjinya. Mari kita terus bertekun, setia kepada Tuhan. Dan pastor berdoa, sama-sama kita berdoa. Biar semua kita yang tekun terus diluputkan dari situasi-situasi yang terjadi apa yang kita baca Bible ini. Seperti janji firman Tuhan yang terdapat di kitab Wahyu pasal 3 ayat 10. Ya, satu ayat lagi, kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10.
Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10. Firman Tuhan sangat indah dan menguatkan. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Kita bersyukur, ini menguatkan, dan kita percaya, kita yakin firman Tuhan adalah kebenaran yang hidup. Ketika kita menuruti firman-Nya dan tekun menantikan Tuhan, maka Tuhan akan melindungi kita dari hari pencobaan, hari yang berat menjelang zaman baru, akhir zaman. Tuhan akan melindungi kita di hari-hari pencobaan itu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Mungkin ada saat-saat di mana kita tidak bisa lagi saling menguatkan. Itu waktunya kita masing-masing menguatkan diri sendiri. Ada masanya di mana kita tidak lagi bisa berharap mendengar penguatan dari hamba Tuhan atau sesama. Itu saatnya kita menguatkan diri kita sendiri. Ada saatnya tidak ada lagi orang yang mau mendengar keluh kesah kita. Ada saatnya di mana tidak ada lagi orang yang mau menghapus air mata kita. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Hapuslah air matamu sendiri. Karena iman untuk hidup, dia harus dialami. Pastor berdoa sebagai sesama anak bangsa, sesama manusia, sebagai hamba Tuhan, mendoakan semua saudara-saudaraku yang sedang mengalami masa-masa sulit hari ini. Bencana alam, gempa bumi, situasi-situasi pergumulan yang begitu berat. Engkau dikuatkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Firman-Mu bukan hanya membawa kesembuhan, tetapi penguatan kepada setiap kami yang lemah, yang sedih, yang susah. Firman Tuhan datang sebagai cahaya terang, menerangi setiap hati yang gelap dan memberi pengharapan yang baru. Pastor Andy mendoakan, tubuhmu yang lemah dikuatkan saat ini juga. In Jesus' name. Bapak Ibu sekalian yang sedang ada di titik terendah dan engkau hampir putus asa, jangan. Engkau harus tahu bahwa setiap orang di dunia ini mempunyai pergumulan, tapi banyak di antara mereka yang menang, sedikit yang gagal dan putus asa, dan bahkan mengakhiri hidupnya. Bapak Ibu jangan ikut yang gagal, tapi bangkitlah. Sebagai manusia yang percaya kepada Yesus, kita punya Tuhan yang hidup. Angkat tanganmu dan berseru, Tuhan Yesus, tolong saya. Saya yang kurang percaya ini. Saya mau kuatkan kepercayaanku saat ini kepadamu. Dan berjalan, bangkit, melangkah. Saya percaya Tuhan Yesus menguatkan setiap kita. Bapak Ibu dalam pergumulan keluarga, saudara, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan,
yang semua itu daya sabarmu mungkin hari ini udah habis. Tapi biarlah lewat firman Tuhan, renungan dan doa yang peser, doakan Bapak Ibu, kesabaranmu bertambah. Engkau menjadi pribadi yang lebih panjang sabar. Kuat bertambah, hatimu menjadi besar. Ada energi Tuhan yang menyertai engkau hari ini. Engkau yang merasa putus asa dan berkata tidak mampu lagi, hari ini engkau dimampukan. Lihat deh, engkau dimampukan, saya dimampukan untuk terus hidup berharap pada firman Tuhan sambil berjaga-jaga. Karena saya tahu keadaan dunia ini ada banyak kabar-kabar yang menggemparkan. Tetapi janji Tuhan, saya dan keluargaku, Bapak Ibu pemirsa dan keluarga terkasih, yang tetap tekun di dalam Tuhan Yesus, Dia akan meluputkan kita, menguatkan kita, menjaga kita saat-saat hari yang sulit itu datang. Saat-saat pencobaan besar itu datang. Tuhan Yesus Immanuel, Dia tidak meninggalkan kita. Amin.